Halo Bangers, balik lagi sama kita di Bipol, Bincang Politeknik. Bareng sama aku, Kendarin Cakraningrat dari Bita PNJ Batch 4. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah akan memasuki fase tahun ajaran baru, yang mana PNJers di rumah pastinya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai ujian masuk ataupun seleksi dalam memasuki perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri vokasi atau mungkin Politeknik Negeri Jakarta. Nah, selain jalur masuk yang reguler yang kita ketahui bersama yaitu ada SNBP, SNBT, dan ujian mandiri, kira-kira ada jalur lain nggak sih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri vokasi, khususnya untuk masuk ke Politeknik Negeri Jakarta? Nah, untuk tahu informasi lebih dalam, tonton terus video ini sampai akhir karena kita akan kupas secara lebih dalam mengenai jalur kerjasama untuk masuk ke Politeknik Negeri Jakarta. Dan sekarang, aku sudah ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa hebatnya. Selamat siang Bapak dan kakak-kakak semuanya, apa kabar? Semuanya sehat? Halo, selamat siang. Sehat. Nah, sebelum kita mulai sesi sharingnya hari ini untuk teman-teman yang ada di rumah, alangkah baiknya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin boleh dimulai dari Masnya, silakan. Oke, perkenalan dulu, nama saya Angga dari Duta PNJ Batch 4. Di sini sebagai alumni atau perwakilan dari sisi IT, dilanjut oleh teman atau Mas Bayu. Oke, perkenalkan semuanya, saya Bayu Fajar. Saya salah satu staf penerimaan untuk program kerjasama sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Oke, boleh dilanjut Mas. Saya kenalkan, nama saya Hilmi Hestu Saputra dari Infograk PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Oke, terakhir silakan Mas. Halo Bangers, kenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama. Saya merupakan salah satu Duta Politeknik Negeri Jakarta Batch 4 dengan program studi D4 Teknik Informatika kerjasama PNJ dengan MSU. Oke. Nah teman-teman udah pada kenal semua ya sama para narasumber kita hebat-hebat dan keren-keren hari ini. Mungkin sekarang kita mau tanya ke Mas Bayu dulu kali ya Mas ya. Silakan. Oke. Mas, bisa nggak Mas ceritain dulu nih latar belakang dari program kerjasama sisi IT UI dan Politeknik Negeri Jakarta dan peran Mas terkait program kerjasama ini Mas? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama di tahun 2004 kerjasama ini dimulai ya. Dari tahun 2004 itu Fakultas Teknik UI dengan salah satu programnya namanya Sisi IT Fakultas Teknik UI. Nah, Sisi IT Fakultas Teknik UI sendiri ini adalah sebuah program Kak. Program profesional yang memang didirikan sebagai program siap kerja berkelas internasional. Nah, jadi di sini mengembangkan kembali kerjasama dengan pastinya salah satu kampus politeknik terbaik yang ada di Indonesia, yaitu Politeknik Negeri Jakarta di tahun 2004. Kerjasama di berbagai jurusan-jurusan yang ada pastinya di Politeknik di Jakarta. Nah, kalau saya sendiri memang saat ini terlibat di dalam bagian penerimaan untuk mahasiswa barunya seperti itu. Oke, jadi Mas sekarang terlibatnya di bagian penerimaan mahasiswa baru yang jalur kerjasama sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Nah, Mas Bayu boleh dijelasin lagi nggak nih Mas? Kira-kira sisi IT di program kerjasama sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini seperti apa? Dan program studi apa saja yang tersedia nih Mas untuk PNJers yang ada di rumah? Mungkin ada program studi yang memikat hati teman-teman PNJers di rumah. Kayaknya program studi ini bagus atau cocok nih untuk PNJers yang ada di rumah. Silakan Mas. Baik. Jadi bisa dibayangkan lah ya sebelumnya dua instansi atau kampus terbaik yang ada di Indonesia yaitu Fakultas Teknik Universitas Indonesia kolaborasi dengan politeknik terbaik juga yang ada di Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta, berkolaborasi dalam berbagai bidang pendidikan yang pastinya itu sangat banyak. Dan kebetulan kalau untuk kerjasama dengan sisi IT Fakultas Teknik UI ini memang semuanya berfokus di ilmu teknologi Kak. Jadi teknologi itu kan sifatnya juga luas ya. Nah, kelas-kelas yang dibuka juga khususnya tahun ini nih jauh lebih banyak lagi karena permintaan dari program kerjasama itu semakin bertambah setiap tahunnya gitu ya Kak ya. Jadi yang tadinya di awal tahun 2004 itu baru ada 2 program kerjasama, sekarang sudah mencapai di 6 program kerjasamanya. Seperti itu, di antaranya itu ada teknik informatika, ada teknik multimedia dan jaringan, ada teknik multimedia digital, ada desain grafis juga, lalu ada administrasi bisnis terapan dan broadband multimedia. Jadi ini memang jurusan-jurusan yang memang sedang hype ya, yang sedang booming banget karena kita meyakini bahwa
tidak ada pekerjaan yang tidak dilibatkan di dunia IT. Pasti semuanya ketergantungan tuh sama dunia teknologi. Seperti itu sih kurang lebihnya. Wah, luar biasa teman-teman. Program studi yang ditawarkan oleh program kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini memang berorientasi ke industri sekali ya Mas ya. Apalagi program studi yang ditawarkan ini yang nantinya lulusannya itu akan dapat pekerjaan yang cenderung high demand ya Mas. Iya betul. Yang teknologi oriented dan juga ada bisnis base-nya juga dari administrasi bisnis ya Mas. Betul sekali. Ya. Luar biasa. Nah buat Pengers di rumah yang punya ketertarikan untuk explore minat dan bakatnya dan pengen punya pekerjaan yang lagi high demand dengan standar gaji yang cukup oke tentunya ya Mas ya. Boleh banget dikapoin jalur kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Nah teman-teman, Pengers sekalian, setelah sudah bertanya dengan Mas Bayu ini yang merupakan salah satu representasi dari bagian penerimaan mahasiswa baru di program CCIT dan Politeknik Negeri Jakarta, sekarang kita akan berpindah untuk bertanya ke mahasiswanya langsung nih yang sudah mengalami kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan selama berkuliah di program kerjasama CCIT dan PNJ atau Politeknik Negeri Jakarta. Nah kalau dari Kak Angga sendiri, boleh diceritain nggak Kak Angga gimana sih awalnya Kak Angga ini bisa masuk kelas kerjasama CCIT UI dan alasannya kenapa Kak milih jalur kerjasama ini? Oke, jadi aku mau jelasin dulu dan cerita gimana caranya aku masuk ke program ini. Jadi program itu dikasih tahu sama teman aku setelah aku udah nyoba berbagai jalur nih Kak. Kayak mungkin Pengers juga kayak SNBT, SNBP udah nyoba nih segala macam cara. Namun hasilnya belum keterima, bisa memilih jalur kerjasama ataupun mandiri selanjutnya gitu sebagai pilihan. Nah, kenapa aku milih CCIT? Itu pertama kan dikasih tahu teman tadi udah aku infoin. Plus aku mikir kalau ini tuh orientasinya adalah industri dan lebih banyak praktek. Kebetulan aku sendiri lebih suka praktek dibanding teori. Dimana aku tuh lebih masuk gitu kalau ke aku gitu sih Kak alasannya. Oh oke. Berarti alasannya Kak Angga ini karena Kak Angga ini lebih suka konsep pembelajaran yang lebih banyak melibatkan praktik dibandingkan teori ya Kak Angga Bener ya. banget. Dan kalau teman-teman punya konsep belajar atau ketertarikan untuk punya konsep belajar yang sama dengan Kak Angga, boleh banget nih teman-teman untuk kepoin program studi apa aja yang ada di kelas kerjasama CCIT dan Politeknik Negeri Jakarta. Dan jangan lupa daftar juga tentunya ya Kak ya. Betul banget. Kali aja abis ini bisa ketemu Kak Angga, jadi ada tingkatnya Kak Angga ya Kak ya. Iya benar. Oke, setelah kita ngulik sedikit nih mengenai kelas kerjasama atau program kerjasama dari CCIT UI dan PNJ, sekarang kita berpindah sedikit ke MSU dan ke MSU dan PTSBI. Oke, sekarang kita udah ada Kak Hilmi dan dan Kak Tama. Boleh dijelasin juga nih Kak alasan dari Kak Hilmi dan Kak Tama kenapa sih milih program atau jalur kerjasama ini? Dari Kak Hilmi dulu silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi pertama-tama aku itu ikut SMPTN dan BK seperti mahasiswa lainnya kan, tapi alhamdulillah gagal waktu itu. Oh, alhamdulillah gagal. Oke. Namun kebetulan saya ikut seleksi beberapa beasiswa, ada 3 yang masuk. Tapi setelah saya pikir-pikir bahwa ke depan ini yang diinginkan itu adalah dunia industri pengalaman ya. Jadi kalau kita daftar kerja kan itu pengalamannya udah berapa lama. Nah, kalau di program ini keunggulannya adalah 3 tahun kuliah, tapi diiringi juga 3 tahun di dunia industri. Jadi sambil kuliah kita juga relate dengan dunia industri yang sekarang. Seperti apa sih industri sekarang itu? Nah, itu bisa kita lihat di kuliah dan juga prakteknya di plan PTSBI. Oh oke. Kalau Kak Tama gimana Kak? Sama seperti Kak Angga dan juga Kak Hilmi ya sebenarnya ya. Kan aku juga sebelum masuk di jalur seleksi mandiri PNJ kerjasama MSU, nah aku kan udah melewati berbagai jalur nih kayak SNBP dan juga SNBT. Namun ya takdir berkata lain gitu. Aku nggak lolos di sana. Jadi ya salah satu caranya ketika aku untuk masuk ke PTN itu salah satu caranya yaitu mandiri kan. Nah, aku juga udah melakukan beberapa riset gitu loh. Mandiri kan karena mandiri tersebut kan relatif nggak murah ya adanya ya. Betul. Jadi aku tuh bisa dibilang kayak ketika aku udah melakukan riset ke kampus yang lain dan aku menemukan PNJ kerjasama MSU ini, dan aku tertarik gitu untuk mendaftar karena di kerjasama PNJ MSU ini menawarkan berbagai benefit gitu loh. Salah satu benefitnya itu kita mendapatkan double degree. Jadi kita akan mendapatkan degree dari PNJ dan juga degree dari MSU itu. Oh oke. Nah teman-teman semua PNJers yang ada di rumah, teman-teman jangan takut kalau misalkan teman-teman mau atau tertarik untuk daftar kelas kerjasama yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Kenapa kayak gitu? Berdasarkan cerita yang sudah dipaparkan atau yang sudah diceritakan oleh Kak Angga, Kak Hilmi dan juga Kak Tama mengenai pengalaman mereka dan alasan mereka kenapa mau masuk lewat jalur kerjasama ini.
jalur kerjasama ini banyak benefit dan manfaatnya teman-teman. Yang pertama itu rata-rata program itu berorientasi industri, di mana banyak metode pembelajarannya itu berbasis praktikum atau practical based learning, dan juga yang kedua itu memberikan international exposure atau pengalaman-pengalaman internasional seperti jalur kerjasama MSU. Dan juga ada juga yang untuk teman-teman yang khawatir abis lulus mau kerja kemana ya, harus nyari dulu atau nanti hunting job lagi, tenang aja, kita juga punya jalur kerjasama SBI ya teman-teman, yang setelah lulus 3 tahun akan kerja di industri dulu ya Kak setelah lulus ya. Nah, kita punya kesempatan jalur khusus untuk wawancara dengan user di perusahaan kita. Tapi jika tidak, tentunya kita juga banyak alumni-alumni yang pasti menyediakan informasi lowongan kerja itu di mana. Oke, berarti relasinya juga bagus ya Kak. Ya. Maksudnya pun tidak berkesempatan, banyak kakak-kakak tingkat atau alumni yang sudah lulus yang mungkin akan membantu adik-adiknya untuk terjun ke industri nanti ya. Tentunya itu salah satu benefit kita di program seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih untuk pendaftaran jalur kerjasama CCIT UI, MSU dan PTSBI itu akan diadakan tanggal berapa aja nih bapak-bapak dan kakak-kakak di tahun ini, tanggal berapa dan bulan apa? Mungkin boleh dari Mas Bay. Iya, dari Mas Boy dulu boleh. Untuk saat ini lebih baik sih langsung dicek di website secara berkala ya. Tapi kalau untuk patokan tanggalnya, tahap 1 penerimaan itu sudah berlangsung sampai dengan kemarin di tanggal tanggal 17 April 2024. Nanti di tahap keduanya akan segera kita rilis ya. Jadi biar penasaran aja nih teman-teman semuanya, akan kita rilis informasi resminya, tanggal-tanggal resmi di tahap kedua ya. Tapi yang perlu diketahui untuk program kerjasama ini spesial banget karena nantinya bisa menggunakan raport ya Kak ya. Oke. Bisa menggunakan raport. Jadi raport itu kalau di program kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta itu akan menggantikan peran dari seleksi akademik ya. Jadi nanti ketemunya itu tinggal wawancaranya aja, sesi wawancaranya. Jadi kan tidak kembali berjuang lah kayak Betul, gitu. Sudah digantikan mungkin dengan nilai rapor atau nilai UTBK yang mungkin sebentar lagi akan keluar. Oke. Seperti itu. Nah, kalau itu dari CCIT PNJ, kalau dari MSU dan PTSBI tanggal berapa nih? Atau mungkin ada info-info tambahan mengenai tanggalnya? Oke, untuk program PTSBI kebetulan tanggal 23 Maret kemarin itu kita sudah tutup untuk tahun ini. Oke. Kemarin kita buka dari 18 Februari sampai dengan 23 Maret 2025. Tapi tenang aja teman-teman, tahun depan insya Allah kita pasti akan buka kembali kesempatan teman-teman yang pengen kuliah beasiswa gratis di full fasilitas dan dekat dengan kemajuan industri, itu program banget pokoknya. Tenang aja, tahun depan pasti kita akan buka lagi, insya Allah. Oke, untuk teman-teman yang ketinggalan karena jalur kerjasama PTSBI ini sudah tutup, jangan berkecil hati untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kelas 11 SMA ataupun yang lagi ngambil gap year, mungkin ya Kak bisa nyoba lagi di tahun depan. Ditunggu terus ya, dan pantengin terus di website kita, mungkin nanti di website di PNJ. Kita punya website yang isinya tuh ada informasi-informasi mengenai jalur kerjasama apa aja yang ada di PNJ, tanggal bukanya kapan, dan syarat pendaftaran itu apa aja. Jadi jangan lupa dicek ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita masih punya MSU nih. Kalau Kak Tama gimana nih Kak? Kira-kira tahun ini bukanya tanggal berapa nih Kak? Kalau mau masuk ke PNJ jalur kerjasama dengan MSU. Nah sebenarnya juga sama ya dengan program kerjasama PNJ kerjasama dengan CCIT gitu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi gelombang 1 juga itu sekarang juga ada ditutup. Itu gelombangnya kan 20 Maret sampai 17 April. Oke. Dan untuk gelombang 2-nya ya nanti sesuai dengan tadi Pak Bayu pastikan aja gitu. Stay tune gitu biar nggak ketinggalan gitu beritanya. Jadi tapi juga jangan takut ya teman-teman. Ujian mandiri ini juga bakalan di-extend gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kalian ujian mandiri itu kan ada 2 gelombang ya, gelombang pertama dan gelombang 2. Tapi kalian tuh juga bisa mendaftar di berbarengan dengan kelas mandiri reguler. Oke. Kalian juga ada kelas mandiri kerjasamanya di dalam itu sendiri udah info di dalamnya. Oke. Nah, untuk teman-teman lagi-lagi jangan khawatir ya, walaupun gelombang 1 dari jalur kerjasama dengan MSU ini sudah tutup, kita masih akan ada gelombang 2 yang untuk tanggalnya sendiri nanti stay tune dulu, boleh dipantengin website kita
website utamanya PNJ, di mana lagi-lagi di situ ada banyak informasi terkait jalur kerjasama apa aja yang kita punya, tanggal berapa akan dibuka dan apa aja persyaratannya. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita akan berpindah dulu ke sisi IT UI dan PNJ lagi nih. Untuk Mas Bayu dan juga Kak Angga. Nah, menurut Mas Bayu dan Kak Angga, benefit apa sih yang menjadi keunggulan untuk adik-adik atau teman-teman di rumah, para PNJ sekalian yang mau daftar nih masuk PNJ lewat jalur kerjasama sisi IT UI dan PNJ? Oke, seperti yang tadi sudah sedikit saya sampaikan ya di awal, bahwa benefit itu sangat-sangat banyak sekali ya. Kolaborasi dua instansi terbaik yang ada di Indonesia akan mendapatkan kesarjanaan dari Politeknik Negeri Jakarta, sarjana terapan, dan juga dibarengi dengan sertifikasi nasional, internasional yang sudah juga diuji kesetaraannya oleh BNSP Indonesia itu sudah cukup tinggi ya. Level KKN ini juga sudah cukup tinggi, artinya memang proses perkuliahannya juga itu berfokus seperti yang tadi Mas Ayu bilang ya, lebih dominan karena praktek, betul. Politeknik Negeri Jakarta, kalau mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya, kurang lebih ada di angka 60% ya prakteknya ya. Politeknik Negeri Jakarta ya. Nah, kebetulan kalau di CCIT Fakultas Teknik UI sampai di 90% Kak. Wow. Prakteknya gitu. Jadi memang kita murni semuanya itu kurikulumnya industri, berbasis project dan berbasis kompetisi. Oke. Nah, ini yang menarik kompetisi Kak. Karena mungkin kita sama-sama sadari ya bahwa daya juang anak-anak kekinian itu memang sangat-sangat rendah sekali ya. Jadi kalau dibuat kurikulum yang berbasis kompetisi, kita meyakini bahwa output pada saat dia nanti selesai itu pasti akan menjadi lulusan yang keren. Gitu. Siap Motivasi yes. ya Mas ya. Di dunia kerja juga pasti akan sangat terpakai karena ya itu tadi. Dunia kerja yang akan ditemui nanti mungkin mereka nggak akan murni melihat background pendidikan, tapi skill, kompetensi sama kalian itu udah pasti. Oke, sampai 90% nih Mas. Sampai di 90%. Komposisi, pembelajaran berbasis prakteknya. Betul, karena khusus di program CCIT FTUI-nya itu memang tidak lagi bersentuhan dengan mata kuliah wajib Indonesia. Oh oke. Karena kurikulumnya CCIT itu full kurikulum internasional. Oh oke. Gitu. Berarti sangat berorientasi gimana caranya bisa enhancing skills ya Mas dari mahasiswanya, dan kita ketika lulus sudah siap untuk terjun ke industri karena sudah dibekali kompetensi yang mahir gitu ya Mas. Kurang lebih seperti Dengan komposisi pembelajaran 90% praktek teman-teman. ya. Oke, coba kita berpindah dulu ke Kak Angga. Kalau menurut Kak Angga nih, selain yang udah jelasin sama Mas Bayu, benefit apa sih Kak yang menjadi keunggulan? Kenapa teman-teman harus nih milih jalur kerjasama CCIT dan PNJ? Oke, pertama ya, kalau menurut aku sejalan sama yang diomongin Mas Bayu, karena praktek aku lebih ngerti praktek. Yang kedua, karena gurunya ada dari CCIT dan PNJ, nah itu memungkinkan kita untuk dapat data-data yang baru gitu, kayak beda. Karena kan pengajarnya juga beda, cara ngajarnya juga beda. Nah itu kita tinggal nyesuaiin aja sih teman-teman sama cara si dosennya itu ngajar. Nah yang ketiga, kalau menurut aku relasi guys. Kalau misalnya kalian sekolah organisasi, nah itu kalian bisa banget ikut organisasi dari PNJ dan juga CCIT, tentu aja tetap mengutamakan kehidupan akademis ya. Nah yang keempat itu kalau menurut aku selain relasi adalah kita bisa nanya-nanya nih sama kayak alumni-alumni gitu, karena kan kalau UI ya mungkin kita nggak usah ragukan lagi lah ya gitu. Betul. Dan plus kerja sama PNJ, jadi itu bisa menghasilkan kita lebih kompeten, terutama dengan kurikulum yang praktek dan kompetisi tadi gitu sih Kak Ken. Oke. Berarti walaupun memang kurikulumnya itu 90% berbasis praktek dan ada boosting motivasi dengan mengadakan kompetisi di saat masa pembelajaran ya, ternyata sebagai mahasiswa juga kita tetap bisa merasakan euforia masa muda kita sebagai mahasiswa ya, dan Bisa kita banget. ikut organisasi, terus kita juga bisa membangun relasi dengan alumni atau kakak tingkat yang tentunya beneficial juga mungkin nanti untuk terjun ke dunia kerja ya. Betul banget. Betul. Nah Kak, aku mau tanya lebih lanjut nih ke Kak Angga mengenai sisi IT. Boleh dijelasin nggak nih Kak, selama perkuliahan di sisi IT UI itu gimana sih Kak rasanya? Terus dosen dari sisi IT-nya ini gimana ngajarnya? Metode pembelajarannya seperti apa? Dosen dari PNJ-nya juga seperti apa? Rasanya gimana Kak? Oke, kalau perasaannya sebenarnya cukup hektik. Tapi itu bakal ditanganin kalau misalnya kalian punya time management yang bagus. Nah terus perasaannya gimana saat ngerasa kayak, oh ternyata dunia kuliah tuh kayak gini ya, beda sama SMA yang kita bisa leha-leha. Nah di kuliah ini karena tadi 90% praktek, jadinya aku lebih kayak, oh aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain ini. Terus tadi ditanya juga tentang dosen ya, kalau cara ngajar dosen CCIT itu
dia ngajarin teorinya nih, terus nanti kita langsung move ke prakteknya. Nanti kita diajarin ini tuh cara gimana sih. Nanti setelah diajarin caranya gimana, kita dikasih tugas gitu kayak project buat 2 minggu atau 3 minggu jangka waktunya. Nah nanti itu harus diselesain secara berkelompok Kak. Nah kalau dari PNJ sendiri, ya dosen PNJ masih mengutamakan akademis juga, menyesuaikan dengan kurikulum Indonesia. Jadinya di PNJ itu kita masih belajar kayak normal, cuman mungkin bedanya adalah dengan PTN-PTN biasa yang akademis, kita fokusnya tetap ke praktek, tapi tetap mempertimbangkan teori sebagai dasar dari praktek tersebut. Oke, Gitu sih Kak. wah keren banget ya teman-teman semua. Jadi sangat menekankan untuk pengembangan skill mahasiswanya dan juga dosen-dosennya tentunya memiliki background yang luar biasa ya Kak Angga ya, yang juga Benar-benar. menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga transfer ilmu yang dilakukan itu akan efektif dan juga akan berdampak baik bagi teman-teman selaku mahasiswa yang sedang mengalami masa perkembangan nih untuk Benar. transisi dari dunia sekolah untuk nantinya kerja atau masuk ke dunia industri ya Kak ya. Betul. Keren banget. Oke, sekarang kita ingin berpindah lagi ke Kak Taman selaku mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, jalur kerjasama dengan Malaysia Science University atau MSU. Nah, untuk Kak Taman nih, boleh dijelasin atau diceritain nggak sih Kak pembelajarannya itu seperti apa di kelas kerjasama ini? Menggunakan bahasa apa dalam pembelajarannya? Dan di Indonesia berapa tahun, di Malaysia ini berapa tahun Kak? Oke, sebelum aku menjelaskan lebih detail, aku akan menjelaskan dulu nih manfaat apa aja sih yang didapatkan ketika antara kerjasama PNJ dan gue kerjasama dengan MSU. Oke. Nah, jadi tuh salah satu benefitnya itu kita tuh dapat double degree yang kalau aku tadi sampaikan. Betul. Misal kayak aku di PNJ mengambil prodi teknik informatika, jadi nanti aku akan mendapatkan sarjana terapan science dan juga nanti di Malaysia-nya aku akan mendapatkan Bachelor of Science. Oke. Double degree-nya di situ. Dan yang kedua tuh aku akan memperluas networking gitu kan. Karena nanti ketika di MSU nanti kalian tuh akan ditempatkan di kelas internasional, di mana berbagai negara atau mahasiswa dari berbagai negara tuh join di sana semua. Oke. Itu juga akan memperluas nanti kalian untuk melamar kerjanya gitu. Jadi banyak alumni yang udah lulusan MSU yang sudah bekerja di luar negeri, baik itu di Malaysia, Australia, dan lain sebagainya. Wow, keren banget. Oke. Dan di dalam PNJ pun kita tuh berkesempatan untuk mendapatkan kelas yang lebih eksekutif gitu. Oh iya. Kelas smart class. Nah jadi nanti tuh di dalamnya ada smart TV, nanti juga ada full AC. Pokoknya kelasnya lebih bagus lah. Istilahnya dibandingkan kelas reguler. Oh oke. Berarti fasilitasnya lebih menunjang ya Kak dibandingkan teman-teman yang nantinya kuliah lewat jalur reguler gitu ya Kak. Oke. Nah untuk komposisinya sendiri Kak, berapa tahun Kakak akan kuliah di Indonesia, maksudnya di Politeknik Negeri Jakarta, dan berapa tahun nanti di MSU di Malaysia Kak? Nah untuk penentuannya itu kan kita kuliah itu 4 tahun ya. Betul. Semester. Jadi di mana 3 tahun pertama atau dari semester 1 sampai semester 6 kalian tuh full di PNJ. Jadi kalian tuh nggak usah repot-repot atau mempersiapkan ke Malaysia terlebih dahulu. Jadi kalian tuh full aja di PNJ gitu loh. Kuliahnya ya di Depok sini kampus ini. Dan untuk tahun berikutnya atau 1 tahun ke depan di semester 7 dan juga semester 8 kalian tuh full di MSU sendiri ataupun di Malaysia-nya itu. Oke, berarti 3 tahun di sini lalu 1 tahunnya di Malaysia. Tuh. Oke. Nah sekarang kita berpindah lagi ke Kak Hilmi dari PTSBI ini Kak. Kalau dari Kak Hilmi sendiri, boleh nggak nih Kak dijelasin kira-kira benefit utamanya kenapa teman-teman harus milih jalur kerjasama ini, dan gimana sih Kak pengalamannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di jalur kerjasama ini Kak, gitu. Oke, tadi sebenarnya program ini menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Pak Bayu. Oke. Jadi kalau dijelaskan kebutuhan industri itu seperti apa, yaitu soft skill dan juga hard skill. Di program ini kita tidak hanya fokus terhadap juga dunia praktek dunia industri saja, tapi di program ini mengembangkan pola pendidikan seperti di Swiss, tentunya dengan pola-pola penyesuaian dengan pendidikan Indonesia. Contohnya seperti apa? Kita seminggu 3 kali itu ada kegiatan on-job training. Jadi kita belajar langsung di area di departemen kita, ada maintenance electrical dan juga mekanik dan juga teknikal. Kita belajar langsung di industri itu permasalahannya seperti apa, solusinya itu seperti apa. Dan kita belajar di sana itu problem solving secara langsung di lapangan. Oke. Tentunya karena kita kuliah, kita bisa menyamakan nih persepsi dengan teori dengan praktek lapangan itu seperti apa. Jadi misi kita adalah mengembangkan pendidikan yang and match. Jadi kebutuhan industri seperti apa, maka pola pendidikan itu juga harus berkembang juga mengikuti dengan kebutuhan user di dunia industri seperti apa. Oke. Nah juga kalau misalkan kita benefitnya apa, kalau di program itu banyak banget. Yang pertama, APD dunia industri itu sangatlah penting, ya kan?
safety is our priority kalau di perusahaan kita. Oke, safety is our priority. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan manapun, pasti keselamatan kerja itu salah satu pertanyaan yang harus wajib bisa dipahami. Karena keselamatan itu adalah yang utama di dunia industri. Dasarnya gitu ya kak. Apalagi dunia industri manufaktur itu penting banget. Oke. Lalu yang kedua, dapat uang saku. Jadi teman-teman kuliah, kenapa kalau beasiswa dapat uang saku ya saya ke pabrik gimana? Tenang teman-teman, kita kuliahnya itu di kampus di plan kita. Jadi pabrik kita itu ada gedung workshop, yang isinya ada kelas, ada tempat modul, ada tempat praktek, dan juga kita bisa secara langsung lihat, oh kalau di embedded mesin mungkin kita tahu sak itu prosesnya gimana sih? Oh di industri seperti apa aplikasinya? Nah itu bisa kita lihat di program kalau teman-teman ikut di program. Lalu yang ketiga itu ada makan bergizi. Kenapa itu penting? Tentunya kita sebagai mahasiswa punya fisik yang kuat itu bagus dong. Betul. Kita belajar tuh bisa fokus. Benar. Jangan sampai kalau banyak tau ngantuk karena lapar atau apa nggak fokus. Betul banget, Makan bergizi ini bisa didukung. Lalu selanjutnya apa? Kita disediakan setelah lulus itu ada sertifikat baik itu hard skill maupun soft skill. Training soft skill kita seperti problem solving, self branding itu penting banget. Karena apa? Di dunia industri ke depan itu bisa kita baca di internet. Self branding itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjual diri kita bahwa kita punya kemampuan yang cocok dengan industri. Dan itu hal-hal yang pengeluaran dari program. Lalu bagaimana kita memperdalam expertise kita, keahlian kita. Kita ada namanya spesialisasi. Jadi kalau di tahun ketiga itu di program itu ada spesialisasi, kita ditempatkan di satu departemen khusus. Jadi kalau misalnya kita setelah penilaian kita peminatannya cocoknya di elektrikal, makanya kita ditempatkan di elektrikal selama 1 tahun, sehingga kita memiliki keahlian khusus di bidang elektrikal. Itu menjadi nilai khusus bagi teman-teman setelah lulus dari IF program. Berarti kalian khususnya ini dibuat cukup spesifik ya kak, dan Iya. didasari oleh minat, bakat dan minat pribadi gitu ya kak. Kita boleh milih ada penjurusan apa saja gitu, seperti itu mungkin kak? Ya, jadi kalau OJT itu seperti yang tadi saya katakan, OJT itu mengembangkan multi skilling. Setelah multi skilling, kita akan kerucutin di penilaiannya. Oh, anak ini setelah kita multi skilling dinilai ternyata cocoknya mungkin di bagian mekanika atau teknikal. Nah, kita dalami di tahun ketiga supaya nanti ketika tahun ketiga lulus, ketika dia ingin melamar pekerjaan bisa link and match dengan kebutuhan industri. Itulah salah satu misi kita. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi, selain memang dari kurikulumnya sendiri yang sudah berorientasi dengan industri, yang langsung dikonsepkan langsung melalui aplikasi dari kegiatan belajar dan mengajarnya, PTSBI ini juga memfasilitasi mahasiswanya dengan fasilitas yang sangat mumpuni ya kan? Ya. Bahkan sampai ke makan bergizi untuk para mahasiswanya, dan juga kelas-kelas dan workshop-workshop yang dapat membantu teman-teman semua untuk meningkatkan skill-skill dengan bisa praktek di sana ya kak ya? Wah, keren banget nih teman-teman. Nah, setelah kita tahu dari point of view CCIT UI, dari MSU, dan juga dari PTSBI, kira-kira ada nggak sih tips and trick dari Bapak dan juga kakak-kakak sekalian untuk calon mahasiswa di rumah yang tertarik untuk mendaftar melalui jalur kerjasama ini? Mungkin kita mulai dari Kak Hilmi dulu kali sekarang ya. Ada nggak nih Kak, tips untuk adik-adiknya? Oke, yang pertama kalau menurut saya jangan pernah takut mencoba. Karena itu saya juga mengalami sendiri gitu ketika UNBK gagal, terus juga sebetulnya gagal kayak ngerasa, wah kok kayaknya saya ini nggak cocok kuliah apa jangan-jangan gitu. Tapi ternyata setelah saya seleksi beasiswa ternyata alhamdulillah ada beberapa yang lolos dan saya memilih kesempatan di program. Lalu yang kedua, teman-teman bisa lihat ke depan tuh kebutuhan industri itu seperti apa. Kalau kebutuhan industri ke depan butuhnya lebih ke engineering, teman-teman bisa lihat dari situ. Boleh teman-teman memilih peminatannya terhadap sendiri-sendiri. Tapi teman-teman nggak boleh lupa juga dengan kesempatan ke depan yang harus dicapai. Tentunya dalam kehidupan itu butuh namanya target hidup. Betul, Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita target ke depan apa, kebutuhannya apa. Jadi jangan sampai kita cocoknya di A, tapi kita memaksa ego kita. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus juga orientasikan ke depan industri seperti apa, kebutuhannya apa. Itu mungkin dari aku. Kalau dari Kak Tama gimana Kak? Adakah tips and trick untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk PNJ, jalur kerjasama PNJ dengan MSU Kak? Ya intinya kalian terus berjuang gitu loh, karena kalian kan sudah ibaratnya itu nggak diterima di jalur SNBP dan juga SNBT kan. Jadi salah satu peluangnya untuk masuk ke PTN itu caranya itu di jalur mandiri gitu kan. Ya, jadi kalian tuh mengulik lagi soal-soal yang dari mandiri sebelumnya, baik itu dari internet maupun dari kata tingkat yang udah perkuliahan di situ, yang udah pernah kuliah. Dan juga karena ini kelas internasional, di mana akan ada bahasa Inggris ya sebagai bahasa utamanya. Jadi kalian nanti persiapan tuh bahasa atau istilahnya tes TOEFL-nya gitu. Dan juga tes TOEFL ini juga berguna untuk menjadi salah satu syarat untuk masuk di jalur kerjasama PNJ dengan juga MSU gitu. Oke.
Kalau misalkan dari Mas Bayu dan Kak Angga sendiri, kira-kira apa nih tips and trick untuk teman-teman PNJers di rumah yang mau masuk PNJ jalur kerjasama CCIT FTUI dengan PNJ? Oke. Silakan. Kalau menurut saya sekaligus apa ya, nasihat juga kali ya. Artinya percaya deh dan yakin sama kemampuan diri kalian masing-masing, bahwa yang akan bisa nyelamatin diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Betul, Gitu. betul. Jadi apabila ada kesempatan tapi nggak diambil karena ketakutan, ya itu akan ngebunuh kalian sendiri. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Angga gimana? Kalau aku ngelanjutin Mas Bayu aja ya mungkin. Jadi kalian kalau misalnya buat teman-teman yang pengen jadi mahasiswa nih, yang masih siswa sekarang, fokus sama solusi guys. Misalnya kalian udah nggak keterima nih SNBP, SNBT, nah mungkin last chance-nya adalah mandiri. Ataupun mungkin kalian bisa ikut jalur lain, cuman kalau dari aku pribadi, kenapa pilih mandiri itu ya karena kalau selain pokoknya cari solusi aja, fokus aja gimana caranya kalian bisa berkuliah dan meningkatkan self value kalian supaya sesuai Mas Ilmi tadi juga ngomong, supaya diri kalian tuh match sama kebutuhan industri. Kalau dari aku gitu sih Kak Fen. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar banyak cerita dari Mas Bayu dan kakak-kakak sekalian mengenai gimana pengalaman untuk kuliah di jalur kerjasama PNJ dengan mitranya PNJ, yaitu salah satunya ada CCIT FTUI, PTSBI, dan juga MSU. Nah sekarang kita mau tahu lebih lanjut nih, apa saja kira-kira yang harus disiapkan untuk menjalani perkuliahan jika teman-teman masuk ke PNJ lewat jalur kerjasama. Mungkin hal ini akan mengulik lebih dalam, atau bagian ini kita akan lebih ngulik tentang cost-nya kali, atau modal ya teman-teman. Nah dari Kak Tama dulu mungkin. Kak Tama, kalau untuk kuliah di MSU Kak, kira-kira mengenai tempat tinggal, transportasi, makan, dan lain-lain, karena nanti Kak Tama akan menjalani perkuliahan selama 1 tahun di Malaysia, itu kira-kira gimana nih Kak? Apa saja yang harus disiapkan, dan apakah ada informasi-informasi tertentu yang teman-teman wajib tahu Kak? Nah, untuk kerjasama ini sendiri, kan kita nanti di MSU itu selama 1 tahun ya, atau di semester 7 sama semester 8. Oke. Jadi kalau misalnya untuk asrama atau dormitorinya itu sebenarnya sudah disiapkan dari pihak MSU atau kampusnya itu sendiri gitu loh. Jadi bagi kalian teman-teman yang nggak mau di asrama tersebut, kalian tuh bisa nih mencari apartemen-apartemen yang sekiranya dekat dari kampus. Oke. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot nyari transportasi lagi. Jadi kalian tuh bisa dibilang hanya jalan kaki lah dari kampus dari apartemen tersebut ke kampusnya. Ataupun kalau misalnya kalian nggak dapat apartemen yang dekat nih dari kampus, kalian juga bisa kok nyewa transportasi yang ada di sana. Oh oke. Oke, berarti harus kitanya sebagai mahasiswa yang lebih proaktif ya Kak untuk mencari informasi kira-kira akomodasi apa yang tepat untuk kita, transportasi umumnya seperti apa, dan untuk makan yang mana yang affordable itu kita harus melakukan research sendiri ya Kak ya. Oke, kalau dari Kak Hilmi sendiri Kak, karena Kakak kebetulan ini programnya sekalian dengan program beasiswa ya Kak ya. Kira-kira kalau untuk fasilitas dari akomodasi dan lain-lain itu yang difasilitasi apa aja ya Kak? Oke, yang pertama adalah APD. APD kalau misalnya kita besok setiap beberapa bulan sekali kita pasti update, kita ganti dengan yang baru. Jadi jangan sampai APD itu justru membayarkan diri kita sendiri. Oke, itu bayar lagi atau memang difasilitasi dari Berarti fasilitasi khusus. Oh gitu. Jadi enggak, kita dari awal pendaftaran sampai lulus kita udah melakukan uang sedikit pun. Jadi kalau misalkan APD kita rusak nih Kak, kita tinggal lapor gitu kayak kalau APD kita rusak nanti diganti gitu Kak? Iya betul, nanti diganti. Yang lama diambil, nanti kita kasih yang baru. Oke, selain APD apa lagi nih Kak? Yang kedua, uang saku. Dipastikan uang sakunya sangat cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Oke. Terus yang kedua, kalau bagi teman-teman yang dari daerah Lokna, Lepeng, dan Tuban, itu kan kita kampusnya hanya ada di Narogong, Kabupaten Bogor, dan juga di kampus Cilacap. Oke. Di plan kita ya. Nah, kalau teman-teman di sana nggak ada tempat tinggal di sini, mungkin teman-teman akan ngekos atau cari kontrakan bareng teman-teman yang lolos ke sini ya. Betul. Itu ada tunjangan khusus untuk membantu biaya kosan dan juga atau kontrakan teman-teman yang tinggal di sini. Oh oke. Lalu yang ketiga tadi berkaitan dengan pola makan, usaha kita concern ke gizi, jadi mendapatkan makan. Lalu selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan seperti BPJS, itu wajib kita punya BPJS. Oke. Karena kita kan utamanya kan safety is our priority. Jadi kalau misalnya ada amit-amit gitu kejadian dengan kesalahan keselamatan kerja, itu bisa ditanggung. Mungkin itu sih. Oh oke, wah luar biasa sekali. Berarti memang sangat difasilitasi oleh PTSBI untuk bisa berkuliah secara nyaman dan aman tentunya ya Kak. Karena safety is our priority katanya. Oke, wow. Nah lanjut ke CCIT dan FTUI.
kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan kayak untuk teman-teman yang mau masuk CCIT FTUI, kira-kira ada tips menggunakan transportasi publiknya kah mungkin, atau kira-kira selain transportasi publik ada saran tempat makan murah nggak nih untuk teman-teman? Oh gitu. Saya dulu yang boleh, masuk. silakan. Oke, izin ya. Kalau dari aku, karena aku mahasiswa nih di sini, jadi juga kadang-kadang perlu ngirit ya guys, karena ya duit masih dari orang tua. Kalau dari aku pribadi, apa-apa yang harus disiapin itu mulai dari skill problem solving guys. Jadi kalau kalian bisa menyelesaikan masalah, kalian bisa dapat banyak uang atau mungkin dapat banyak kesempatan dari skill itu. Yang kedua tuh kalau bisa banget kalian fokus sama belajar aljabar, itu nanti bakal kepake banget di skill coding. Kalau kan IT ya kak kebetulan. Terus yang ketiga, kalau menurut aku time management, karena kan kita, buat for your information, CCIT PNJ itu 2 tahun kombinasi CCIT FTUI dan PNJ, kalian kuliah di 2 tempat, terus sisanya ngelanjutin di PNJ 2 tahunnya lagi, seperti itu. Nah makanya time management itu menjadi skill yang penting kalau menurut aku. Sama yang keempat, buat tadi yang kalau misalnya makanan murah, itu ada guys, ada namanya di Kutek mie ayam sengketa, itu lumayan enak tuh. Itu coba bisa dicari sama teman-teman atau dikunjungi langsung. Kalau dari Mas Bay sendiri? Ya, jadi kalau tadi dari sisi mahasiswa lah ya. Bener. Jadi kalau dari saya secara sebagai staff lah ya di sini, kalau ditanyakan tentang hal yang tadi sebetulnya sudah hampir dijawab semua, mungkin menambahkan aja sih ya. Boleh. Kalau kita itu berjalan ya memang kita sendiri akan tahu nantinya akan seperti apa, dari pola kehidupan kita akan seperti apa, besar kecilnya kita mengeluarkan kos dan lain-lain, itu kan dari kitanya sendiri. Betul. Pastinya gitu ya. Jadi ya kalau buat teman-teman kebanyakan yang dari perantauan mungkin ya, yang dari perantauan kosan kayaknya di lingkungan seputar UI atau PNJ itu udah pasti semuanya itu dikelilingi dengan rumah kos. Atau juga sekarang udah mulai ramai apartemen. Betul, ya kalau mau split gitu ya pembayarannya barengan dan lain-lain. Terus kalau tempat makan kayaknya Depok tuh sekarang lagi banyak-banyaknya nih tempat makan ya, lagi hype juga ya, lagi banyak banget. Jadi bisa di searching aja mana yang sangat-sangat rekomendasi. Kalau di Kutek juga banyak coffee shop yang bisa nanti ngebaur lah ya sama anak-anak UI pada umumnya juga. Kayak itu lebih asik sih. Jadi tergantung aja kalian tuh mau mengeluarkan seberapa besar kos dalam 1 bulannya, ya itu tergantung kemampuan dan ya kemauan juga sama kalian. Berarti opsinya nih luas banget ya Kak Angga dan Mas Bayu ya, teman-teman. Jadi punya kebebasan untuk memilih yang disesuaikan dengan kondisi dan preferensi masing-masing tentunya ya. Betul. Oke, setelah kita ngomong-ngomong mengenai gaya hidup yang gak jauh dari hitung-hitungan atau kos dan dana, Mas dan teman-teman, aku mau nanya dulu, mungkin sekarang kembali lagi dari sisi IT, FTUI dan PNJ ya, mengenai sistem pembayaran. Kira-kira kalau dari kelas kerjasama CCIT UI dengan PNJ ini yang harus dibayarkan itu apa saja di awal dan selama program perkuliahan itu berlangsung? Mas dan Kak Angga silakan. Oke, jadi seperti yang tadi juga Mas Angga atau Kak Angga bilang ya, di program ini 4 tahun. Di 2 tahun awal memang fokusnya itu di 2 tempat perkuliahannya. Artinya memang sudah berstatus 2 kemahasiswaan ya, di CCIT Fakultas Teknik UI dan juga di Politeknik Negeri Jakarta. Betul. Dari awal itu memang ada pembayaran uang pangkal pastinya. Karena kan untuk program kerjasama ini adalah salah satu program yang biayanya juga agak berbeda ya dengan program reguler pada umumnya gitu Kak ya. Lalu selain pembayaran uang pangkal, ada juga pembayaran untuk UKT atau BOP yang biasa juga ada di kita sebutannya. Masing-masing mungkin berbeda-beda tapi tetap aja sama-sama pembayaran uang bayaran semesteran kurang lebih gitu ya Kak ya. Ya jadi untuk 2 tahun awal atau 4 semester itu memang ada pembayaran itu lebih tinggi karena berstatus double perkuliahan. Nanti di semester 5 dan seterusnya itu akan berkurang cukup banyak karena akan menyelesaikan 2 tahun sisanya itu di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi fokusnya tinggal di Politeknik Negeri Jakartanya saja. Gitu sih Kak. Jadi ada uang pangkal, ada uang pembayaran per semesternya yang 4 semester awal itu pasti biayanya lebih tinggi daripada nanti semester 5 dan seterusnya. Oh gitu. Karena statusnya pendidikannya kan double juga. Betul. Gitu. Nah, untuk teman-teman PNJ di rumah yang tertarik untuk masuk PNJ lewat jalur kerjasama CCIT UI dan juga PNJ, boleh dicatat ya informasi dari Mas Bayu tadi mengenai
kira-kira apa aja yang harus dibayar di awal dan selama program kuliah berlangsung ya Kak. Betul. Selanjutnya kita pindah ke MSc lagi nih, ke Kak Tama. Kalau di MSc sendiri Kak, di jalur kerja sama Kakak, itu yang harus dibayarkan apa aja Kak dari awal sampai selama masa perkuliahan itu berlanjut? So, seperti dengan mandiri PNJ kerjasama dengan CCRT, pasti kita juga di sini akan pertama-tama karena ini mandiri akan membayarkan uang gedung lebih dahulu, dan karena kita kerjasama antar kampus PNJ dan juga kampus MSU, yang di mana 3 tahunnya itu kita akan berkuliah di PNJ, jadi kalian tuh hanya bayar UKT PNJ-nya saja, tapi UKT di MSU. Tapi ketika kalian udah semester 7 sama 8 atau dengan kata lain kalian udah berada di MSU-nya, kalian tuh bayar UKT di MSU. Oke, berarti sesuai dengan tahapan ya Kak, untuk 3 tahun pertama bayar UKT-nya sesuai besaran kalau kita kuliahnya di PNJ, nanti di tahun terakhir atau tahun keempat itu kita bayar UKT-nya sesuai standar MSU, jadi UKT-nya MSU seperti itu ya Kak. Oke, selanjutnya ke yang lebih spesial nih, yaitu Kak Hilmi dari PTSBI yang kebetulan ini salah satu program beasiswa juga ya Kak. Walaupun kakak beasiswa nih Kak, kira-kira apakah di awal tetap harus ada yang dibayar, dan selama masa perkuliahan apakah ada juga Kak yang harus dibayar? Walaupun kakak banyak yang di cover, fasilitasnya dapat banyak, dan sebenarnya beasiswa juga ya Kak, gimana Kak? Saya lebih agak bingung jawab, saya harus bayar apa? Soalnya selama 3 tahun saya belum pernah bayar apapun. Waduh, saking banyaknya yang didapat gitu ya Kak? Karena contoh, ketika pendaftaran seleksi itu kita ada tes kesehatan. Oke. Saya waktu itu mikirnya, oh, tes kesehatan kayaknya ada lumayan nih. Ternyata ditunjuk salah satu klinik, kita tinggal datang, tes kesehatan pulang. Oh oke. Nggak ngeluarin spesial gue. Misalnya kedua, kita ada tugas harus ke kampus. Tentunya kita pakai kendaraan pulang bensin. Betul. Itu ditanggung oleh pihak SBI. Sampai bensin Kak? sampai Iya. bensin. Bensin untuk mobilisasi mahasiswa, even untuk ke kampus itu juga ditanggung oleh Bilang pihak istilah kendaraan motor itu ditanggung. Luar biasa. Penting apa? Mahasiswanya nyaman, target tercapai, dan lulus menjadi yang terbaik. Teman-teman, boleh dicatat teman-teman yang ada di rumah. PNJ Tahun depan sekalian, tahun depan daftar jangan lupa. jangan lupa daftar jalur kerja sama PNJ dengan PTSBI buat teman-teman yang memang tertarik untuk berkuliah tapi punya fasilitas yang banyak, nggak ngeluarin uang hampir sepeser pun nggak ngeluarin, berarti ya Kak. Iya. Dan juga jatuhnya kayak kita kuliah tapi nanti akan dibayar juga karena nanti akan disalurkan untuk bekerja juga, dibantu oleh koneksi-koneksi yang ada. Pokoknya the best banget jalur PTSBI ini teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa dikepoin website kita karena nanti akan ada informasi yang terus diupdate di sana. Izin Kak, nambahin. Boleh silakan Kak. Kadang tuh mahasiswa sekarang tuh lebih susah ngeluarin niat sebenarnya Daripada uang. daripada Oke. niat itu lebih susah karena menyelesaikan pendidikan itu butuh effort dan butuh niat yang sangat tinggi. Setuju Kak. Jadi walaupun kuliahnya dengan beasiswa bukan berarti semuanya akan berjalan semudah itu ya Kak. Kembali kepada diri masing-masing. Betul, karena Seperti apa? karena masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, bahkan bisa dibilang tanggung jawabnya lebih besar ya Kak, karena fasilitas yang didapatkan lebih banyak dan juga kita jatuhnya punya beban moral tersendiri ya Kak, untuk bisa give back dan juga untuk bisa well perform ketika kuliah maupun setelah lulus nanti. Tentunya juga ada target penilaian kan. Oh, ada target juga. Betul. Oke, semua dikembalikan kepada teman-teman semua ya. Semua punya tanggung jawab dengan porsinya masing-masing dan juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai cost atau biaya, kita juga pengen tahu nih Kak, kira-kira dari program kerjasama masing-masing di sini, ada nggak sih Kak jalur magang tertentu yang difasilitasi oleh jalur kerjasama? Kakak sekalian, silakan mau mulai dari mana? Mau dari PTSBI mungkin. Boleh dari PTSBI juga ketika mungkin. Oke, jadi teman-teman kalau untuk magang sendiri sebenarnya teman-teman bisa langsung ke mungkin teman-teman ada yang kenal salah satu tetangga apa itu juga bisa disampaikan, dicari tahu. Karena kalau aku sendiri kalau misalnya teman-teman nanya gimana sih caranya magang di SBI, teman-teman bisa misalkan udah ada magang dari BUMN langsung. Teman-teman tinggal daftar BUMN ini mau yang di perusahaan mana nih, mau yang di industri semen kah atau di industri lainnya, itu bisa dibuka di BUMN nanti seperti apa mekanismenya. Atau bisa langsung juga teman-teman datang ke Komerel kita, Community Relationship, itu mengurusi berbagai program CSR kita, salah satu program magang. Oh, oke. Dan sudah ada bukti salah satu universitas yang bekerjasama dengan kita bekerjasama bukan hanya masalah magangnya, tapi juga berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Di pertambangan kita itu kerjasama dengan salah satu universitas. Oh, oke. Luar Dan biasa. jangan khawatir teman-teman, tinggal kita aja niat yang penting. Betul. Niat dan mau cari tahu juga nggak sih? Karena kita harus tanya juga kan, kalau kayak gitu harus kita menggerakkan diri kita sendiri untuk mau nih mendorong diri untuk nanya duluan, nyari tahu info duluan mungkin ya Kak, kayak gitu ya.
Nah selanjutnya kalau dengan sisi IT, FTUI dengan PNJ, kira-kira apakah ada program magang atau kerjasama industri yang terlibat? Mungkin boleh dijelasin dari Kak Angga dulu, habis itu Mas Bayu. Oke, kalau dari aku sebenarnya jujur belum magang guys. Cuman kalau yang terlibat gitu mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Bay. Tapi kalau dari kita tuh biasanya sering dapat info-info dari cutting. Cuman itu tergantung balik lagi ke relasi kalian masing-masing ya guys. Mungkin kalau yang terikat gitu bisa dijelasin sama Mas Bay. Oke, langsung saya lanjutin aja kali ya. Boleh. Jadi kalau program magang itu memang salah satu program wajib juga Kak di CCIT FTUI. Itu adanya di semester keempat Kak. Jadi semester 4 itu pertama itu kita kembalikan kepada para student kita nih. Karena kan kita meyakini bahwa anak-anak makin kesini itu koneksinya itu makin luas. Oke. Bisa jadi dia itu mau mengajukan magang di perusahaan yang ada hubungannya sama keluarganya mungkin. Betul. Kayak gitu ya, atau di tempat saudaranya, sampai di tengah waktu yang sudah ditentukan tidak dapat nih, baru akan kita berikan list perusahaan-perusahaan mana aja yang mungkin bisa diambil untuk di tempat mereka magang. Oke. Nah, karena itu memang wajib di kita. Salah satu syarat kelulusan di CCIT FTUI juga. Syarat lulus juga ya Kak? Iya, Oke, gitu. luar biasa. Oke, kalau Kak Tama sendiri di MSc gimana nih Kak? Apakah ada program magang tertentu atau ada kerjasama industri yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang masuk lewat jalur kerjasama PNJ dengan MSU Kak? Oke, jadi setahu aku ya, di MSU sendiri tuh sebenarnya nggak ada jalur khusus tertentu atau magang tertentu dengan industri apalagi karena dari PNJ-nya sendiri kan udah kerjasama dengan kampus kan, kampus Betul. MSU. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh bukan susah nyari kerja ya, karena ijazah kita nanti ketika kita udah lulus itu kan bersifat internasional. Betul. Itu kita bisa mengapply CV kita baik itu di skala nasional maupun internasional seperti itu. Oke, berarti kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk magang ada yang memang difasilitasi, tapi ada juga yang kita harus cari sendiri, dan juga ada yang sudah difasilitasi tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau mencari tahu informasinya atau enggak, mau nanya atau enggak, dan seberapa tinggi curiosity kita untuk tahu program-program tersebut. Oke, selesai sudah mungkin sharing kita hari ini. Terima kasih banyak. Aku mau ucapin ke Mas Bayu, Kak Angga, Kak Hilmi, dan juga Kak Tama dari jalur kerjasama CCIT FTUI dengan Politeknik Negeri Jakarta, PT SBI, dan juga dari MSU atau Management Science University yang ada di Malaysia. Nah, untuk teman-teman sekalian, buat teman-teman yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri vokasi, atau mungkin mau masuk PNJ Politeknik Negeri Jakarta tapi kehabisan jalur atau mungkin belum beruntung walaupun sudah nyoba beberapa jalur reguler seperti SNBP, SNBT dan jalur mandiri, tenang aja teman-teman, kita masih punya jalur kerjasama yang mungkin kalau teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut mengenai jalur kerjasama dan apa aja yang harus teman-teman siapin selain dari yang udah dijelasin di video ini, teman-teman bisa kunjungin website kita di penerimaan.pnj.ac.id di bagian kerjasama. Kayak gitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak. Aku mau ngucapin sekali lagi ke para narasumber yang hebat yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Mas dan Kakak semua. Semoga perkuliahannya lancar, semoga Mas juga kerjanya lancar terus. Iya, amin. Sukses buat semuanya Kak. Sukses buat semuanya, buat yang masih kuliah semoga kuliahnya lancar sampai lulus nanti, nilainya bagus terus, IP-nya bagus terus. Amin ya Allah. Dan bisa dapat pekerjaan di industri atau pekerjaan yang sudah diberikan sebelumnya. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, mungkin ada pesan atau ajakan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini, khususnya untuk calon mahasiswa PNJ tahun ini. Kita mulai dari CCIT FTUI dulu nih, dari Mas Bayu dan Kak Angga. Silakan, ada pesan-pesan mungkin untuk adik-adik di rumah. Dulu deh, buat adik-adik soalnya. Iya. Tadi sebetulnya udah saya sampaikan ya, artinya percaya deh sama kemampuan diri masing-masing bahwa ya apa yang kita yakini pasti itu adalah jalan yang memang sudah Tuhan kasih kepada kita semuanya. Gitu deh. Dari saya. Luar biasa. Kalau dari Kak Angga gimana? Kalau dari aku, terus belajar sama cari solusi guys, fokus sama solusi supaya kalian bisa dapat menyelesaikan masalah kedepannya di kuliah ataupun di kehidupan selanjutnya gitu sih. Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Hilmi gimana? Teman-teman yang selalu takut mencoba, karena kesempatan itu selalu terbuka, tinggal kita mau mencari kesempatan itu atau enggak. Terus teman-teman mungkin bingung nih, nggak ada biaya untuk kuliah, tapi pengen bisa dibantu, bisa masuk ke program. Tentunya itu dan bisa menyalurkan teman-teman yang pengen terjun di dunia industri. Oke, luar biasa. Terakhir dari Kak Tama, gimana Kak? Oke, untuk teman-teman semua, terutama untuk Rangers, tetaplah semangat dan jangan putus asa, karena ketika kalian kuliah, percayalah itu adalah awal dari kehidupan kalian. So, terus semangat. Oke, terima kasih nih teman-teman semua.
dan juga Mas Bayu atas wejangan atau pesan-pesan untuk adik-adik PNJers yang ada di rumah. Jangan lupa dicatat adik-adik semua, teman-teman semua, dan jangan lupa diaplikasikan tentunya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih PNJers semua sudah menyaksikan Bipol kali ini bincang Politeknik mengenai informasi terkait jalur kerjasama Politeknik Negeri Jakarta dengan berbagai institusi atau lembaga yang ada di Indonesia. Tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik dan ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube PNJ. Saya Kendaren Cakaningrat, pamit undur diri. Sampai bertemu di Bipol selanjutnya. Dah. Bye bye.